Pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Akibat cuaca terik saat mengantri di Pelabuhan Gili Mas, Lombok Barat, sapi kurban asal Bima mati kepanasan. Protes jalan desa rusak, warga di Lombok Timur segel kantor desa hingga blokade jalan. Kami mengajak Anda mengunjungi air terjun Gunung Janggut, permata yang tersembunyi di kawasan hutan Aik Beri, Kabupaten Lombok Tengah. Bersama saya Rahayu Jafar, inilah berita selengkapnya. tahu ini tahu akhir ho. Ya na gelede men nanti. Diro dom tahu ka. Dom tahu. Sejumlah hewan ternak asal Kabupaten Bima mati kepanasan saat menunggu antrian kapal penyeberangan di Pelabuhan Gili Mas Minggu akhir pekan ini. Teriknya cuaca di pelabuhan dan lamanya waktu perjalanan menuju kota Mataram diduga menjadi penyebab utama ternak mengalami kelelahan dan dehidrasi. Hal itu diperparah dengan terbatasnya armada angkutan penyeberangan dari Pulau Lombok menuju Pulau Jawa sehingga mereka harus mengantri berhari-hari. Selain protes karena merugi puluhan juta rupiah, peternak mendesak pemerintah untuk menambah ketersediaan kapal khusus ternak yang masih terbatas. Kemarin ada yang meninggal, itu yang mati sapinya tuh. Iya. Kalau sapi kita kemarin satu. Iya. Ya nggak tahu sih, kemarin kan katanya lagi dikasih makan itu baik-baik saja. Pas kita balik udah kaku. Iya. Makanya kita was-was juga kalau kelamaan di sini nih. Kita ini selalu mengalami hal yang sama setiap tahun itu. Antrian yang numpuk seperti yang kita lihat ini. Nah, harapan kita terhadap pemerintah agar bagaimana berkoordinasi di antara instansi terkait yang berkaitan dengan ketersediaannya armada laut. Untuk mengurangi resiko sapi mati akibat dehidrasi, Kepolisian Resors Kabupaten Lombok Barat mengerahkan mobil tangki untuk menyuplai air ke ternak yang masih tertahan di pelabuhan. Peternak berharap pemerintah daerah segera menambah kapal penyeberangan untuk memperkecil angka kematian ternak sapi, sehingga hewan kurban bisa sampai ke tempat tujuan. Awaludin dari Lombok Barat melaporkan. Puluhan warga desa Terongtawa, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat menggelar aksi tanam pisang dan memancing ikan di ruas jalan desa yang rusak menahun. Sebagian warga sampai berendang di kubangan air sebagai bentuk protes atas lambatnya perbaikan jalan penghubung antar desa tersebut. Mereka kesal karena pemerintah daerah dan pemerintah desa yang berulang kali menjanjikan perbaikan jalan tak kunjung merealisasikan janji tersebut. Meski Pemda menyampaikan perbaikan ruas jalan sepanjang 7 km akan dilakukan pada bulan Mei tahun ini, warga tetap khawatir akan tertunda karena efisiensi anggaran. Warga tetap mendesak Pemda agar memprioritaskan jalan tersebut karena telah rusak bertahun-tahun, padahal jalan ini menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Janji-janji yang pernah kami dengar maupun kami baca dari media online dan media cetak, katanya bulan 1, bulan 2, begitu aja seterusnya. Sehingga kami berinisiatif untuk melakukan protes. Dalam hal ini kami menanam pisang di jalan desa Terongtawa ini sebagai bentuk kekecewaan kami kepada pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pemerintah desa Terongtawa yang dalam hal ini abai dalam tugas dan fungsinya sebagai kepala desa. Bang, kenapa sampai rela guling-guling bang di? Ya, biar pemerintah
sadar bahwa ini sudah banyak korban ya. Sudah banyak korban ini. Jadi harus disadari bahwa masyarakat kan tiap bulan bayar pajak gitu kan. Warga berjanji akan kembali menggelar aksi protes hingga ruas jalan yang rusak di desanya diperbaiki tahun ini. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Warga Desa Bintang Rinjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur menyegel kantor desa mereka pada Sabtu akhir pekan lalu. Warga juga menutup akses jalan menuju kantor desa sebagai protes karena jalan desa mereka tak kunjung diaspal oleh pemerintah daerah. Mereka juga memblokade jalan dengan menanam pisang dan meletakkan batang dan dahan pohon di sejumlah titik jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan roda 4. Pihak kepolisian sempat mendatangi warga untuk bernegosiasi agar membuka jalan. Namun ditolak warga, mereka bertahan hingga ada penjelasan dari Pemda soal waktu pengaspalan jalan desa. Mereka menuntut realisasi janji Pemda untuk mengaspal jalan yang sempat ditunda pada 2024 lalu. Kabit PUPR, silahkan. Ada Bapak Kepala Desa, ada Bapak Camat. Mari fasilitasi kami hari Rabu. Silakan semua pemuda, semua masyarakat kami kerahkan untuk diskusi. Kami tidak mengambil hal-hal yang secara anarkis untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Kami lebih lebih cenderung melakukan diskusi dengan baik supaya kami mengetahui bagaimana cara kira-kira jalan yang seperti ini, siapa yang bertanggung jawab. Karena ini tuntutan masyarakat ini dari 2 tahun yang lewat, Bupati Supiman menjanjikan kepada masyarakat untuk pengaspalan ini, sehingga pada waktu yakinlah masyarakat akan dipercepat untuk pengaspalan ini. Pihak desa berjanji akan kembali menanyakan kepastian perbaikan jalan desa kepada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat untuk memenuhi tuntutan masyarakat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Tiga atap ruang kelas Sekolah Dasar Negeri 2 Jurit Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur nyaris roboh usai diterjang hujan deras pada Minggu pagi. Rusaknya atap bangunan juga karena lapuk termakan usia setelah bertahun-tahun tak kunjung diperbaiki. Agar tak semakin parah, atap kelas terpaksa ditopang dengan bambu. Untuk mengatasi kurangnya ruang kelas, pihak sekolah membagi jadwal masuk kelas pagi dan siang bagi siswa. Pihaknya juga membuka kelas darurat di halaman parkir. Kerusakan tersebut telah dilaporkan sejak lama ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun belum mendapat tanggapan. Secara keseluruhan 9 ruang kelas, kan? Bangunan pertama, unit pertama, kedua, dan ketiga. Nah, yang paling parah ini yang unit pertamanya, yang 3 ruang kelas. Yang paling parah yang mau rebah, yang mau rubuh itu ruang kelas 5B. Mana dia? Dan dari 9 ini yang layak dipakai itu sebenarnya hanya 3. Hanya 3 ruang kelas, tetapi kita mau apakan? Seandainya kalau kita tidak tempati ini yang sudah punya penopang ini. Kondisi sekolah yang rusak seperti ini. Ada perasaan takut jika tiba-tiba terjadi kejadian yang tidak diinginkan, seperti kemarin ada kejadian plafon sekolah terjatuh secara tiba-tiba, apalagi ketika hujan. Kalau harapan ke depannya apa deh? Harapan kami untuk pemerintah semoga cepat diperbaiki agar kami dapat menerima pelajaran dengan nyaman dan aman. Pihak sekolah berharap perbaikan ruang kelas segera dilakukan pada tahun 2025 agar kegiatan belajar mengajar para siswa kembali normal. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.